kita sekarang ini mempunyai topik yang sangat-sangat membingungkan untuk diri saya pribadi. Ini saya berarti pertanyaan ini dari apa, keresahan pribadi atau keresahan banyak orang? Keresahan pribadi atau keresahan banyak orang. Ini apa pertama. kata semacam kata teman ya asli. Sebenarnya itu keresahan pribadi kayak bawa kata teman. Ya ini kalau mau jujur ini keresahan pribadi guys. Jadi seperti ini. Ya. Apakah berpengaruh orang yang good looking itu dalam kehidupan? Oh, pertanyaan yang tepat pertanyaan yang tepat ditanyakan kepada orang yang tidak good looking. Mantap. Oh, jadi Anda sendiri itu sadar ya? Iya, saya sadar dengan kekurangan saya. Sudah cukup jadi perjelas. Ini tonton banyak orang ya. Jadi, Kim, saya ulangi lagi pertanyaannya ini, apakah berpengaruh? Sampean itu fokus pada saya. Apakah berpengaruh orang good looking itu dalam kehidupan sehari-hari? Oh, tentu saja berpengaruh. Anda melamar kerja, Anda harus dilihat dari enak dipandang. Nah, definisi enak dipandang kan sebenarnya good looking. Nah, itu salah satu konsep dalam salah satu syarat dalam pekerjaan. Itu pekerjaan, apalagi asmara. Loh, jadi sampean mencontohkan itu pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu yang diutamakan adalah enak yang dipandang, nah, kualitasnya mana bro? Ya, yang dipintai pertama itu kan identitas, pendidikannya baik mana, seperti itu bro. Sekarang malah syaratnya sudah divaksin. Oke. Ya. Sekarang syaratnya nambah sudah divaksin. Iya, sekarang itu nambah persyaratan. Makanya saya perlu divaksin untuk sekarang. Iya. Berhubung istri saya sedang hamil, jadi takut saya sakit, jadi ditunda dulu vaksinnya. Tapi kamu itu mau sama vaksin itu? Oh, jelas mau. Katanya vaksin itu kata orang-orang berbahaya. Kalau sudah divaksin katanya yang good looking bisa jadi. Jadi begini bro, antara good looking dengan apa itu perbandingannya, lawannya itu good looking dengan yang tidak good looking. Ya udah itu aja. Itu perbedaannya memang jauh. Kalau halus ya tidak good looking, kalau kasarnya ya jelek aja. Ya bilang jelek aja. Antara ganteng dan jelek. Good looking itu hanya kan istilah zaman sekarang. Dan kita hidup di zaman milenial. Kita seumuran sama anak milenial. 25 tahun mungkin disebut anak milenial memang. Milenial. Termasuk saya ini milenial. Iya. Oke. Sebenarnya saya ini mempertanyakan itu karena saya pribadi itu. Sebenarnya saya mempertanyakan masalah ini karena saya pribadi itu adalah tergolong manusia yang tidak good looking. Oh. Yang tidak good looking. Jadi apapun selama Anda itu tidak good looking, semua masalah akan disatukan kepada Anda. Seperti itu. Iya, terima, setuju. Maksudnya? Apapun kalau kamu itu tidak good looking, semua itu tidak akan ada yang membelamu. Oh, tentu saja. Tentu saja. Oh, berarti itu sudah lumrah? Sudah lumrah. Nah, berarti hidup ini adil bagi yang good looking, tentu saja. Bagi yang good looking. Iya, tentu saja. Sampai ada itu bro. Apa? Seseorang yang sudah tersangka itu sudah dihakimi, yang katanya membunuh anak ibunya sendiri itu. Iya. Ya. Itu karena dia good looking, cantik. Itu bukan malah dibully atau bukan bro? Kan malah dibela, ajari aku membunuh dong, seperti itu bro. Itu salah satunya contoh. Kan Anda sudah tahu dengan fakta itu, kenapa harus bertanya ke saya? Karena saya masih gak terima bro. Posisi saya di sini sekarang tidak good looking. Terus saya ini mau kemana? Harus ke Gunung Rinjani, harus ke Gunung Arjuno, harus ke danau apa? Danau itu.
Danau Yo, yang di bawahnya gunung apa ya? gunung Iya, mak itu. Jawa, iya. Pokoknya gunung. Oh, Itu. berarti kamu itu di nilai jual good looking nggak ada, berarti kamu harus mencari nilai jual yang lain seperti itu. Iya. Apalagi dalam masalah asmara seperti itu. Oke. Ada cewek itu yang meskipun punya cowok yang tidak terlalu good looking. Bukan jelek bro, yang Iya. jelek itu kan kita berdua seperti itu. Pacarnya tidak good looking tapi dia itu touring, pendaki. Nah itu kan salah satu tadi yang syarat yang saya sebut, harus pernah ke Gunung Rinjani, ke Gunung Arjuno, tapi jangan terlalu berharap. Kenapa, bro? Kalau sampean berharap dengan mendaki dapat cewek, kisah asmara Anda diperbaiki, Ya. kan Anda harus bawa sesajen ke gunung. Iya bro. Ada harus bertapa atau berangkat di saat Jumat Kliwon. Nah, itu baru. Iya. Jadi saya itu menurut pengalaman pribadi saya memang kalah dengan seorang pendaki. Waduh, astagfirullahaladzim. Padahal saya ini orangnya baik-baik loh bro. Menurut Anda? Menurut saya bro. Iya, menurut Anda kan? Iya. Iya, tapi menurut orang lain Tetap baik. tetap baik. Lumayan. Jadi begini, saya itu pernah dekat dengan suatu Bukan suatu, Apa? seseorang. saya itu pernah dekat dengan seseorang. Nah, Dia itu angel, ratu bro, panda. panda. Ya di sini inisialnya itu panda. Itu Iya, biasa disebut nama panda. lakop. Nama lakop biasa sering. Dia orangnya cantik, terus banyak yang ngejar dia, termasuk saya bro. Saya mati-matian belain dia waktu dia Ini ospek. story ini kalau didengarkan sama orang yang bersangkutan tidak apa-apa. Saya sih it's okay. Saya Ya, tuh iya, kan ini kan marketnya bukan orangan golong dia. Bukan. Dia mungkin lihat TikTok bukan lihat podcast ini. Iya. Ah, ini umum lah. iya umum. Saya itu bertanya-tanya. Saya sudah memperjuangkan dia, Iya. sudah belain dia dari para komdis waktu ospek bro. Oh, waktu Itu kan ospek. sudah secara akal itu kan memang berarti orang ini saya seperti itu bro. Tapi malah kalah sama cowok yang cuma ngasih selembar puisi bro. Tapi orangnya good looking kan? Iya. Ya udah. Potos. Masalahnya udah selesai ya. Iya. Masalahnya sudah selesai. Iya. Jadi Berarti ya itu salah satu ingat ya. Kamera kan dia? ya Nah, kamera. langsung ke kamera. Ya, saja. itu. Jadi intinya di dunia ini jika kamu good looking, separuh masalah kehidupanmu itu teratasi. Itu aja. Iya, Kok memang saya gitu. sakit hati dengan Iya. Saya yang bicara, saya yang memutuskan, saya yang sakit hati. Nah, Oke. Jadi lanjut ke pembahasan yang kedua. Siapa yang paling banyak galau? Cewek atau cowok? wah itu kan saya bukan cewek, jadi saya tidak bisa melihat atau merasakan palsu senyum atau tawa senyum Ya. si wanita Siapa tersebut. cewek? Ya. Nah, Jadi menurut Anda yang lebih banyak galau itu cowok? bukan, Bukan. tapi saya tidak tahu kan Hmm. gimana cara dia untuk merasakan atau menghadapi rasa patah hati itu. Jadi kita tidak bisa memvonis kalau lebih banyak cowok atau lebih banyak cewek, karena setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Jadi apa tanggapan kamu tentang cowok yang sudah galau, udah dia galau, masalah ditumpukan pada dia. Pokoknya kamu yang salah, cewek selalu benar. Itu loh bro, cowok bro. Udah dia galau, masalah ditujukan sama dia. Disatukan semua. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya siapa yang paling banyak galau? Dok. Itu menurut saya bro, itu cowok bro. Iya. Ya, Dama. itu cowok. Karena ya seperti itu.
udah si cowok itu galau ya, siapa yang nggak pernah galau seperti itu. Udah si cowok galau nanganin ceweknya yang kode-kode terus, dikatain nggak peka, terus kan itu kan galau orangnya ya, galau. Nah, terus udah galau terus ya, ditanyain ini siapa sih yang salah, si cewek bilang kamu, itu tambah galau bro. Jadi di sini menurut saya yang paling galau itu cowok. Oh. Iya cowok. Udah gitu aja. Iya. Ya udah, kan itu pertanyaanmu diputuskan sendiri. Iya sih. Jadi ini keresahan orang atau keresahan pribadi? Pribadi. Ya udah wes. Oke. Jawabannya ada di Anda sendiri. Ya. Nah, kalau menurut saya, nah gini kan enak. Jadi apa durasi lebih panjang. Oh, mantap. Mantap. Pendukung banget. Anda berhadapan dengan orang yang tepat. Anda berhadapan dengan orang yang tepat. Jadi gini, menurut saya memang ya kan dari pandangan saya sebagai cowok, Anda cowok, dan tentu saja adik saya di belakang kamera juga cowok. Iya. Nah. Tadi mentar-mentir tadi. Badut. Badut. Iya, badut. Apa itu badut itu? Oh, badut itu kan istilahnya dari zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu bukan badut mungkin, tapi badut itu tercipta ketika satu ada perjuangan orang yang tidak dihargai, lalu ya walaupun dia yang cewek suka sama orang, tapi dia tetap menghibur dia Ya gitu. ampun. Jadi kan badut tugasnya hanya untuk menjadi untuk berbuat apa, untuk agar dia tertawa. Tapi dia itu tahu ya bro, kalau dia itu tidak mungkin bisa memilikinya. Oh sudah tahu. Sudah jelas. Tapi Kalau tetap ingin bertawa, iya, tetap tertawa. Itu Itulah kalau badut. itu kalau pakai mata batin, melihat dia kalau pakai mata batin, dia pakai topi, pakai wig warna-warni. Warna-warni. Iya, itu bedaknya putih, lalu hidungnya apa benang merah ya. Itu lipstiknya di Sampai lebar, padahal sedang sedih kayak di kotes-kotes kayak Joker. Padahal konsep Joker itu aneh loh. Apa? Orang banyak bilang konsep Joker itu ya mungkin tidak nonton filmnya, tapi kan kotesnya orang baik yang terlahir dari yang disakiti. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Ya begitu. Tapi itu benar gak bro? Tapi kalau di filmnya kan orang ngambil quotes itu kan mungkin dari persepsinya, tapi bukan dari filmnya. Tapi kalau di filmnya kan banyak, apalagi Joker yang kemarin itu, Joker yang sempat trending itu. Trending. Filmnya Disney. Tapi bukan Jokernya Batman itu bukan kan? Ya itu Jokernya Batman. Oh. Iya, itu Jokernya Batman itu. Tapi kan itu ngambil dari sudut pandangnya Joker itu sendiri. Batman masih belum tercipta. Di universe itu Batman masih kecil, yang bibirnya diginiin sama Batman. Iya. Nah, itu. Jadi orang jahat itu bukan terlahir dari orang baik yang tersakiti. Bukan, tentu saja bukan. Dari apa? Dari apa? Enggak bro, enggak ada orang baik yang orang jahat terlahir dari orang sakiti, terutama di Joker. Saya kan tadi konsepnya bahas dari film Joker. Ya. Nah, kalau film Joker itu kan tadi bukan dari orang baik. Joker itu di filmnya ada 3 alasan. Yang pertama alasan dia itu hanya berimajinasi. Hanya berimajinasi. Iya, seperti contoh waktu mungkin kalau sampean ingat waktu diberi kamera, diberi pistol. Ya. Nah, itu mungkin pokoknya intinya itu semua hayalan. Ya. Filmnya sampai ke Iya, belakang itu kan hayalan. Nah, banyak versinya itu. Ada yang bilang itu memang diberi pistol, tapi kayaknya enggak. Saya termasuk orang yang memilih semua itu hayalan. Yang kan contoh paling gamblangnya waktu beliau stand up comedy si Joker, ternyata tidak ada orang tepuk tangan, tapi dia mikirin ada tepuk tangan. Itu kan salah satu dari imajinasinya. Ternyata dia nyaman dengan imajinasinya sendiri. Dia berpikir bahwa si wanita itu miliknya. Itu padahal itu tidak fana bung fana. Aduh anak. Itu sampai kapan Joker itu tetap hidup di diri manusia sekarang ini? Maksudnya Badut ya. Itu sampai kapan?
Badut yang mana ini? Badut seseorang yang ingin dia agar tetap tertawa, tapi dia itu sudah menyadari kalau dia tidak mungkin bisa memilikinya. Oh, badut ya. Itu apa memang sudah melekat atau bisa Oh, dihilangkan? itu sudah sebenarnya bisa dengan fakta-fakta yang menarik seperti contoh kalau pengalaman pribadi sih, Ya. zaman-zamannya dulu. Ya, fakta yang menarik seperti mungkin menarik bagi saya setelah melihat dia bahagia bersama yang lain, itu salah satu fakta yang menarik bukan? Menarik banget. Ketika chatting kita sudah tidak dianggap lalu melihat dia bersama yang lain, nah itu sudah saatnya berhenti jadi badut. Berhentilah jadi badut. Taruh apa itu wig warna-warninya, hapus bedak badutnya, lalu hidupi. Ambil wudhu. Ambil wudhu. Wudhu, bro. Ambil wudhu. Obat. Lalu ingat-ingat sama yang di atas sana deh. Ya. Jadi kita ini sudah jauh dari pembahasan tadi. Iya. Saking ini saya percaya dari sekarang. Kalau sampean itu memang banyak pengalamannya. Makanya saya bawa kamu ke sini. Jadi berhentilah menjadi joker. Badut. Berhentilah menjadi badut. Karena meskipun sampai kapanpun dia tidak akan menjadi milikmu. Begitu. Meskipun dia bisa yang lucu ini ya lucu. Udah tahu yang cowok jadi badut demi dia. Dan si cewek itu menyadari kalau yang cowok ini suka sama dia. Iya. Tapi perasaannya itu dibiarin. Sesadis itu kah? Sadis itu kah? Sadis memang itu. Sadis memang. Banyak story tentang yang cowok berjuang jemput yang cewek tengah malam, beli obat untuk yang cewek tengah malam. Itu kayak pernah dengar. Iya, memang story seperti itu memang klise lah, sering terdengar. Tapi ya nggak ada, Bu, dianggap teman. Ada juga yang cewek-cewek itu risih seperti ini. Kenalan sama cowok, pengen punya teman cowok, udah seminggu dia udah ditembak. Yang itu kan cewek kan mungkin memang butuh teman cowok. Iya. Bukan untuk menjadikan cowok itu badut. Iya. Ya itu seharusnya kan dia balas chatting, bukan balas perasaan. Si cowok itu ya. Iya. Kan dia hanya butuh teman chatting, bukan teman hidup. Iya. Jadi yang cowok itu harus hati-hati. Memang kadang cewek itu butuh teman. Kayaknya selayaknya kita kan kadang butuh teman untuk ngobrol. Teman cewek atau teman cowok butuh sharing tentang kehidupan gitu. Tapi kebanyakan memang gitu. Kalau sudah cowok berkomunikasi dengan cewek, cowoknya GR, gede rasa. Lalu merasa dihianati padahal belum apa-apa. Kan itu astagfirullah. Berarti dia itu sakit dengan sendirinya. Iya, sakit dengan hayalannya sendiri. Kembali ke film Joker tadi. Dia merasa lucu padahal tidak ada orang bertepuk tangan. Berarti cewek itu sebenarnya tidak sadis ya? Tidak sadis, tapi imajinasi kita yang imajinasi sadis. Liar para cowok memang. Iya. Jadi kesimpulannya kita itu harus menjaga imajinasi kita. Seperti itu. Iya. Kita sebagai seorang cowok, entah berhubungan apa itu, sedekat apapun kita itu jangan terlalu GR lah. Imajinasi kita itu kontrol. Iya. Karena ketika kita itu GR, dia sudah kamu anggap menjadi milikmu, padahal dia tidak menganggapmu apa-apa. Terkadang cewek itu kan memang ada yang butuh teman cowok seperti itu. Kita itu jangan sampai GR kita itu menguasai diri kita sehingga ketika si cewek ketinyo ketika si cewek meninggalkanmu, kita tidak sakit. Memang dari awal si cewek sudah menganggap kita teman. Iya, betul. Teman.